Sudah kita maklumi semua apabila menjelang Lebaran Idul Fitri, umat muslim khususnya yang berada di perantauan atau yang sekedar ingin bersilaturahmi, bersua, berjumpa dengan para kerabat pasti akan meninggalkan ikan kesayangannya yang berada di akuarium. Ada satu kegalauan pada hobis ini, antara dibawa pulang ikannya atau ditinggal di akuarium tanpa ada yang mengawasi dan merawatnya. Lalu bagaimana cara aman agar ikan kesayangan kita tetap hidup walau ditinggal mudik? Sahabat golfis, tips ini bukan hanya untuk momen mudik lebaran saja, tapi juga untuk momen-momen yang lainnya, seperti ditinggal liburan, ditinggal kerja, atau ditinggal mantan. Atau ada keperluan lain yang mengharuskan kita meninggalkannya selama berminggu-minggu. Tips ini bisa Anda terapkan dengan maksimal durasi tinggal 1 bulan. Bagaimana caranya dan apa saja syarat-syaratnya? Sabar, kita bahas satu persatu. Ada pepatah kuno yang mengatakan merawat ikan sama dengan merawat air. Apabila airnya sehat, maka ikan pun akan sehat. Dari pepatah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita memerlukan air yang sehat agar ikan kita tetap sehat. Untuk menjaga air tetap sehat, maka sebagai rutinitas kita sebagai penghobi biasanya melakukan water change kurang lebih 1 minggu sekali. Namun kali ini kasusnya berbeda. Kita tidak bisa melakukan water change karena kita sedang bepergian, karena kita sedang tidak ada di rumah. Puasakan. Ya, betul, Anda tidak salah mendengar. Puasakan ikannya. Alih-alih Anda menyiapkan pentimer dengan isi pelet full agar ikan tetap bisa makan, justru itu berbahaya. Karena pelet yang dimakan akan menghasilkan amonia yang akan menjadi racun bagi si ikan. Amonia ini akan terus-menerus terakumulasi menjadi bom waktu. Apabila tidak ada pergantian air baru, akan menyebabkan air menjadi bau, berwarna kekuningan, dan berakhir dengan kematian massal. 2. Pastikan tidak ada ikan sakit di akuarium Anda. Apabila di tank akuarium sahabat ada ikan sakit, wajib dipisahkan. Sebab apabila terindikasi ada ikan sakit dan dibiarkan, maka dalam hitungan hari ikan tersebut akan mati dan akan menjadi santapan ikan lain hingga menyisakan tulang belulang. Dan ini akan menambah racun amonia yang juga berbahaya. 3. Water change 50%. Sehari sebelum berangkat mudik atau ditinggal bepergian, wajib WC 50%. Ini berfungsi untuk mengurangi kadar amonia dalam air, sekaligus sebagai perbekalan air segar untuk para ikan yang kita tinggalkan. 4. Isi token listrik full, istilahnya sedia payung sebelum hujan. Demi menjaga pemadaman listrik yang tidak diketahui, poin ini wajib diperhatikan sahabat agar sirkulasi air tetap berjalan sehingga pompa ataupun aerator yang ada tidak mati. 5. Pakai aerator AC/DC. Bagi yang belum paham, aerator AC/DC adalah aerator yang bisa hidup otomatis ketika mati listrik dan juga otomatis ngecas ketika listrik hidup. Bahkan kalau sahabat punya budget yang lebih, sahabat bisa pertimbangkan membeli pompa AC/DC juga dengan fungsi yang sama. Namun dengan aerator AC/DC tetap hidup saja itu sudah cukup mensupport oksigen terlarut apabila terjadi mati listrik. 6. Jangan ada ikan sapu-sapu dan ikan mantis. Sahabat yang kebetulan punya tank med ikan sapu-sapu dan mantis itu wajib dipisahkan. Sebab jenis ikan ini apabila mereka kekurangan makanan, maka sifat alami predatornya akan keluar dan memungkinkan mengejar dan memakan secara perlahan ikan maskoki kita. 7. Jangan titip ikan ke tetangga. Maksudnya, ya kalau mau menitip ikan di akuarium ke tetangganya, maka mau tidak mau sahabat juga harus menitip untuk pergantian air juga. Apakah mau? Penilaian tetangga kembali kepada sahabat sendiri.
Saran saya, titiplah ke tetangga apabila terjadi pemadaman listrik yang lama atau terjadi konsleting di rumah yang kita tinggalkan, untuk segera mengabari kepada kita secepatnya guna mengambil langkah selanjutnya. Syarat di atas hanyalah garis besar yang menjadi perhatian penting para penghobis, dan masih ada syarat lain yang harus diperhatikan, seperti membersihkan media mekanis atau mengganti dengan kapas baru sebelum ditinggalkan. Pastikan juga pompa, aerator, dan aksesoris lainnya bekerja dengan normal. Pulang mudik, ikan dipastikan akan kurus, namun yang penting hidup. Selanjutnya mulailah WC seperti biasa dan berikan makan sedikit demi sedikit, jangan langsung dipus terlalu banyak agar ikan tidak kaget. Apabila sudah kembali normal dan tidak lincah, silahkan dipus makan kembali sesuka hati. Intisari dari penjelasan ini adalah bahwa ikan mas koki akan tahan dan kuat berpuasa hingga 1 bulan full, namun tidak akan tahan dan akan banyak kematian apabila diberikan makan otomatis, karena akan menimbulkan amonia yang terus-menerus dan memerlukan manusia untuk mengganti airnya agar tetap hidup. Treatment puasa ini juga sudah lazim digunakan para seller ketika akan mengirim ikannya untuk bisa tetap hidup. Selain memberi oksigen murni, juga dengan melewati karantina puasa terlebih dahulu. Tips ini sepertinya tidak berlaku untuk ikan jenis predator yang apabila kelaparan akan saling memakan temannya sendiri. Indahnya melihara goldfish, salam gemoy fish.